pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Saya ucapkan selamat petang menjelang malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya dan saudara, telah mengumpulkan kita saat ini. Kita percaya bahwa bukan kuat dan gagah kita, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga tidak ada yang layak dapat kita naikkan malam hari ini selain pujian syukur kita, ucapan syukur kita atas segala anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita nikmati dalam hidup ini. Mari kita siapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk masuk dalam hadirat-Nya dengan memuji dan menyembah Tuhan, dengan mengagungkan Dia, sebab hanya Dia yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian di hadapan Allah. Katakan bahwa kini saatnya berdiri di altar-Nya, sebab Dia Allah Maha Kudus, layak untuk dipuji dan ditinggikan. Kini saatnya berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di
berdiri di altarnya, sebab Dia Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya, saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji,
mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah menjaga, melindungi, menyertai kami, memberkati kami. Malam hari ini kami semua boleh ada sebagaimana kami ada hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena harta kami, bukan karena jabatan kami. Semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu tidak pernah putus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Nafas hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan, kami sujud di bawah kaki-Mu, menaikkan ucapan syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, yang Kau senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami rindu memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Kami rindu berjumpa dengan Engkau melalui ibadah kami Bapa. Berkenanlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sendiri yang beracara mulai dari awal pertengahan hingga selesainya. Jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipuji, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Malam hari ini kita ada semua hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya malam hari ini kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Kita akan agungkan Dia, kita akan puji Tuhan. Sebab kita ada hanya karena kasih dan kuasa Tuhan. Dia adalah menara yang kuat, tempat perlindungan bagi saya dan saudara. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Ada kuasa. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Allah yang
banyak hal boleh berubah dalam hidup ini. Mungkin orang-orang di sekelilingmu yang sering mungkin menolong, membantu kita, suatu saat dia bisa berubah dalam hidup kita. Tapi Tuhan kita, Yesus kita, Dia Allah yang setia. Waktu boleh berganti, musim boleh berganti dalam hidup kita, tetapi kasih Tuhan kita tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya, tidak pernah berubah. Itu adalah sebabnya malam hari ini, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Allah sendiri yang akan datang berbicara melalui hambanya malam hari ini, yang akan terus menguatkan iman percaya kita, sehingga setiap musim boleh berganti dalam hidup ini, tetapi biarlah terus kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi penolong satu-satunya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dia selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai hidupku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memeliharaku dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya,
yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan
kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Kami percaya bahwa pemeliharaan, penyertaan Tuhan seumur hidup kami. Tidak sehelai rambut kami jatuh dari kepala kami tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami, apa yang kami alami, kami rasakan dalam kehidupan kami. Senangkah, susahkah, diberkatikah atau dalam keterbatasan, tidak ada yang terjadi tanpa seizin dari Allah. Terima kasih Tuhan bahwa hati kami untuk terus melekat kepada Kristus, bahwa hati kami untuk terus tinggal di dalam Tuhan, untuk kami mengerti rencana-rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami masih ada di awal tahun ini Tuhan, di hari yang ke-18 ini Tuhan. Masih panjang perjalanan kami dalam menjalani mengarungi tahun 2026 ini. Tapi keyakinan kami, Allah Immanuel terus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu. Biarlah setiap pujian ini keluar dari hati kami sebagai ungkapan syukur. Terima kasih kami atas segala kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang minggu, sepanjang umur hidup kami. Bahkan di sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami menjadi korban yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat malam hari ini kami akan belajar bersama dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pribadi-Mu Tuhan sendiri. Kuduskan, layakkan kami semua untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Agar setiap benih firman Tuhan ini jatuh di tanah hati yang baik. Firman-Mu ini akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami tawan setiap intimidasi kuasa kegelapan, setiap pikiran-pikiran yang terkutuk, pikiran-pikiran yang menolak firman Tuhan, menolak kebenaran. Kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Beri hati bagi kami semua untuk mau ditegur, dinasihati, dibimbing dan dituntun lewat kebenaran firman-Mu. Supaya hidup kami dari hari ke hari semakin berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membaca, merenungkan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua, om, tante, kakak, adik semua. Anak-anak yang hadir malam hari ini, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita temukan pembacaan kita dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pokok Anggur yang Benar. Kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama secara berganti-gantian. Ayat 1 saya membacanya, dan ayat 2 dan seterusnya berganti-gantian kita akan membaca bersama-sama. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri kembali lagi. Firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. 3.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 3 sama-sama, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya memberi judul firman Tuhan malam hari ini, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Saudara, tidak ada cinta yang bertepuk sebelah tangan di sini. Kasih yang hanya bertepuk sebelah tangan. Alkitab mencatat bahwa kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ada bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat 23. Ya. Coba kita lihat. Yohanes pasal 3 ayat pasal 2 ayat ayat 23 di sana. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Orang banyak percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus, luar biasa. Mereka melihat mujizat, mereka melihat tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang Tuhan Yesus buat. Tetapi Alkitab ayat itu selanjutnya berkata, tetapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya. Artinya di sini tidak ada ya, tidak seimbang ya. Karena Tuhan tahu. Makanya Tuhan menuntut, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini tema khotbah saya malam hari ini. Beberapa di awal tahun ini ya, ini kata tinggal ini terus terngiang di pikiran saya. Dan ya, artinya apa? Saya pribadi dituntut untuk tinggal lagi di dalam Tuhan. Kami sekeluarga, istri, anak-anak untuk tinggal lagi di dalam Tuhan. Kita jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan untuk lebih lagi tinggal di dalam Tuhan. Sebab saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang semakin baik. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depan, tetapi firman Allah mencatat di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa? Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tuhan menuntut kita untuk mempergunakan waktu yang ada. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir
akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Bukan masa yang baik-baik saja. Masa yang sukar. Semua penggenapan kitab Wahyu, penggenapan kitab Daniel, penggenapan akan nubuatan yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, oleh hamba-hamba Tuhan, itu pasti akan terjadi. Bukan tambah baik, tetapi masa yang sukar, hari-hari yang jahat. Akan Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 dan 2 sampai 3 berkata, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya. Hari Tuhan itu diibaratkan seperti pencuri pada waktu malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Ya. Mereka berkata orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka berkata, mereka berpikir semuanya damai, semuanya aman, semuanya tenang. Alkitab mencatat, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya. Saya lupa Hizkia ya, Hizkia. Seorang raja di Israel. Ketika dia sudah disembuhkan oleh Tuhan, Alkitab mencatat umurnya ditambahkan Tuhan 15 tahun lagi. Dan itu didengar oleh Ratu negeri Seba, pemimpin di Babel. Mendengar kesaksian itu, sang ratu datang mengunjungi. Dan Hizkia ketika menerima tamu dari negeri Babel, ya, yang seharusnya Hizkia lakukan adalah dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dia mengucap syukur akan pertolongan Tuhan, akan mujizat Tuhan yang dia alami dalam hidupnya. Tetapi yang Hizkia lakukan adalah dia membawa ratu itu. Dia membawa ratu negeri Seba berjalan berkeliling untuk melihat istananya, untuk melihat semua kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh Hizkia. Ketika sang ratu kembali, firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya kepada Hizkia. Intinya apa? Hizkia, engkau tahu, harusnya engkau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tetapi engkau malah memperlihatkan semua kekayaan, semua keindahan Israel. Akan datang satu masa, akan datang satu waktu, semuanya itu akan dibawa ke Babel. Apa yang Hizkia katakan? Asal aku damai, asal aku tenang. Wow. Ini raja, saudara. Dia bukannya bersaksi kepada ratu negeri Seba, orang-orang Babel, tetapi dia justru memperlihatkan kekayaan, menunjukkan prestasinya, kebanggaannya. Akhirnya generasinya diangkut tertawan ke Babel. Itu karena ulah Hizkia juga. Saudara, orang-orang berkata aman, orang-orang berkata damai, tetapi tiba-tiba ada ditimpa oleh kebinasaan.
Saudara, kita perlu hari-hari ini orang-orang Kristen, orang-orang percaya untuk terus tinggal di dalam Tuhan. Ya, saya memperhatikan bagaimana kehidupan ya ketika saya berada di satu tempat, di lingkungan ya orang sibuk dengan kesibukan mereka. Ya ada yang ya hidup semau dia berpikir mungkin ya hidup hanya sekali ya pergunakan hidup ini ya. Ya, saudara, kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Ya, dalam bahasa yang digunakan adalah meno, artinya tetap tinggal atau berdiam atau berakar di dalam Tuhan. Saudara, kalau memperhatikan bagian firman Tuhan ini ada 7 kali Tuhan berkata tinggal. Tinggallah. Ada 7 kali Tuhan berkata. Lewat perumpamaan tentang pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur dan ranting-rantingnya adalah gereja, adalah orang-orang percaya. Bapa adalah pengusaha dari pokok anggur itu. Tinggallah, berdiamlah, berakarlah di dalam Tuhan. Tuhan menuntut kita. Ya, meno, ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau orang-orang terlalu sibuk dengan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara duniawi, bukan tidak perlu juga. Apa yang kita mau makan kalau hanya tinggal berdoa saja tapi tidak berusaha, tidak bekerja? Kita harus bekerja. Firman Tuhan berkata, apa yang didapatkan oleh tanganmu kerjakanlah. Kita harus bekerja. Tetapi saudara, dalam kita bekerja, mari kita selalu ingat akan Tuhan. Kita perlu tinggal di dalam Tuhan di hari-hari yang sukar ini. Di hari-hari yang semakin jahat ini. Di hari-hari yang menurut orang berbicara semua aman, semua damai. Tetapi tiba-tiba ditimpa kebinasaan. Kolose berkata, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, ayatnya di mana, Oma? Kolose pasal 3 ayat 1. Kita baca sama-sama Kolose pasal 3 ayat 1 ini. Oke, multimedia sudah dapatkan. Kolose pasal 3 ayat 1. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Carilah perkara yang di atas. Itu berbicara tentang kekekalan. Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara, ini yang saya mau ajak kita sharing bersama malam hari ini. Mengapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Yang pertama, karena tinggal di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan nutrisi rohani untuk terus menghasilkan buah. Ya. Tinggal di dalam Tuhan kita akan berbuah. Ya. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuah. Hanya di dalam Tuhan kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Ya, firman Tuhan ayat 4 berkata, ayat
Dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kamu tidak akan dapat berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan. Artinya apa? Dengan kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Ya. Tinggal di dalam Tuhan kita akan menghasilkan buah. Ini hal yang pertama. Tentunya buah-buah yang baik. Tinggal di dalam Tuhan kita akan menghasilkan buah. Galatia pasalnya yang kelima. Satu buah tetapi karakternya, sifatnya. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang 9 hal ini. Ini adalah buah dari ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam kita. Kita akan menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini adalah buah hasil dari ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Saudara, mungkin orang berpikir saya bisa berbuah sekalipun saya di luar Kristus. Mungkin iya, mungkin bisa berbuah. Tetapi pasti kasihnya akan berbeda dengan kasih orang-orang yang ada di dalam Kristus. Pasti akan ada perbedaan. Orang luar bisa mengasihi. Bisa. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Kristus, ketika dia mengasihi dengan dasar kasih Kristus, pasti akan berbeda hasilnya dengan orang-orang yang tidak percaya. Tinggal di dalam Kristus, kita akan menghasilkan buah yang baik. Dalam Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang ketiga. Ayat 7. Tetapi waktu ia di sini adalah Yohanes Pembaptis, melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.
Orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia harus menghasilkan buah-buah dari pertobatannya. Kalau kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita, kita sudah bertobat, dibaptis, Tuhan menuntut buah dalam kehidupan kita. Tentunya buah yang baik. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, saya sangat percaya bahwa orang-orang Tuhan juga menuntut kita untuk memiliki karunia berbahasa roh. Ya. Karunia bahasa roh. Tetapi saudara, Paulus berkata kalau dalam jemaat, ya, kalau ada karunia berbahasa roh, berdoa supaya ada yang menafsirkan bahasa roh itu. Ya. Tetapi saudara, hari-hari ini kadang kita melihat terlalu banyak orang yang di gereja berbahasa roh. Tetapi ketika tinggalkan gereja, tinggalkan ibadah, justru tidak ada buah dari roh itu. Yang ada kata-kata kutuk, yang ada kata-kata tercela, kata-kata yang tidak memberkati. Ngeroh sekali di gereja. Berbahasa roh, fasih bahasa roh. Tetapi buah tidak ada. Baik buah pertobatan, akan buah roh tidak ada. Saudara, Tuhan menuntut kita. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Kita akan menghasilkan buah yang baik. Hal yang kedua, mengapa kita tinggal di dalam Yesus? Dan Yesus tinggal di dalam kita. Ayatnya yang kelima dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Garis bawahi bagian terakhir. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, hanya di dalam Yesus kita bisa melakukan, kita bisa berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Hanya di dalam Yesus, hanya tinggal di dalam Yesus, kita akan melakukan. Dalam Mazmur pasalnya, pasal 60 ya. Mazmur pasal 60 ayatnya yang ke-14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Amin. Saudara percaya bahwa hanya dengan Allah saudara dapat lakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, hanya di dalam Tuhan. Ya. Hanya di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar.
Saya amenkan akan hal ini. Saudara, mau berpikir untuk jadi hamba Tuhan, tidak pernah terpikir di pikiran saya. Ya, tidak pernah terpikir. Sekalipun saya dari kecil kami dididik, dan setelah remaja, pemuda, ketika ada kegiatan-kegiatan di wilayah Mamuju, waktu itu masih tergabung dari Mamuju sampai ke Pontana Kayang, sampai ke Mamuju Tengah dan Kalumpang. Saya ikut ketika Opa almarhum pergi pelayanan. Saya ikut. Tapi tidak pernah terpikir dalam hati saya untuk mau menjadi seorang hamba Tuhan. Apalagi mau berdiri. Tahu kalau hamba Tuhan pasti menyampaikan firman. Ya. Masih SMA saja saya lihat anak-anak saya, mereka masih lumayan lebih dari papanya. Kenapa? Karena ketika doa malam atau doa pagi, ya, setiap ada doa, ya, khususnya doa pagi dan doa malam mau tidur, pasti saya sengaja terlambat untuk datang. Kalau sudah datang pun menyanyi. Sudah dekat-dekat mau berdoa, cari alasan ke kamar mandi. Iya, nanti dengar-dengar dari kamar mandi, oh sudah ada yang ditunjuk berdoa, sudah ada berdoa, baru keluar. Saya lihat, tapi itu saya lihat di anak-anak saya, ya, tidak ada. Puji Tuhan. Ya. Iya, saya tidak tahu kalau masih ada bapak ibu yang seperti itu. Ya. Takut disuruh untuk berdoa. Ya. Sebab saya memang tidak fasih berdoa. Ya. Karena memang ada orang yang dikaruniakan itu, dia punya kata-kata itu, wah itu tersistematis perkataannya. Puitis lagi. Saya tidak bisa demikian. Tetapi saya terus berdoa kepada Tuhan dan berdiri menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Ini bagi saya satu perbuatan yang luar biasa. Kalau mau ditunjuk untuk khotbah, ditunjuk untuk firman Tuhan, sekarang pun kadangkala masih. Kalau ada yang lebih senior, kasihlah yang senior. Karena memang tidak mudah bagi saya. Tetapi saudara, di dalam Tuhan kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Daud bisa lakukan mengalahkan Goliat yang besar karena dia ada di dalam Tuhan. Dia tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Sekalipun Goliat dengan membawa pedang, dia berkata ketika melihat Daud yang kecil, Daud yang muda, Daud yang masih kemerah-merahan, dia lepas masuk ke dahi daripada Goliat. Goliat rebah, jatuh. Bukan karena Daud, tetapi karena Tuhan pakai Daud sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Luar biasa. Siapa Petrus yang bisa berdiri dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus
di hadapan 3.000 orang yang ada pada hari Pentakosta itu. Dengan kesaksiannya, dengan hikmat dari Tuhan, dia berdiri. Dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Akhirnya 3.000 orang menyerahkan diri untuk dibaptis. Dalam Kisah Rasul pasal 2, saudara bisa baca di sana. Hanya tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita. Kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Mengapa kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita? Karena tinggal di dalam Tuhan ada jawaban dari doa kita. Ayatnya yang ketujuh, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Mintalah apa saja, tentunya apa saja di sini yang dimaksud adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa saja yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, yang sesuai dengan hatinya Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Kamu dan saya akan menerimanya. Tinggal di dalam Tuhan, ada jawaban-jawaban dari doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan di tahun yang lalu. Ya, mungkin banyak doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi saya sangat percaya ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, firman-Nya tinggal di dalam kita. Ada jawaban-jawaban doa yang kita akan lihat. Lambatkah? Cepatkah? Tentunya bukan menurut waktunya kita, tetapi menurut waktunya Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Satu ayat terakhir, Mazmur 62. Sebagai doa, sebagai pujian Daud kepada Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri. Mazmur 62 ayat 1, 2 dan ayat 3 kita baca bersama-sama. Haleluya. Perasaan tenang dekat Allah. Kita baca 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita tundukkan kepala kita. Mari tinggal di dalam Tuhan. Hari-hari ini bukan hari-hari yang semakin baik, tetapi hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar. Hari-hari di mana orang berkata damai. Hari-hari orang berkata semuanya aman. Tetapi tiba-tiba ditimpa dengan kecelakaan, ditimpa dengan kebinasaan, ditimpa dengan malapetaka. Mari kita mau tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam kita. Untuk kita bisa menghasilkan buah-buah yang banyak. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Kita akan bisa berbuat. Melakukan perkara-perkara yang ajaib.
perkara-perkara yang besar. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, apa yang tidak pernah timbul di hati, apa yang tidak pernah kita lihat, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Disediakan bagi orang-orang yang tinggal melekat dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Ada jawaban dari setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Cepat atau lambatkah jawaban dari doa itu? Mari kita mau nantikan itu dengan setia di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab hanya dekat Allah saja kita merasakan ketenangan. Haleluya, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kesibukan apa yang bisa membuat kita untuk tidak bisa tinggal di dalam Tuhan? Kalau kita berpikir bahwa nafas ini Tuhan yang beri, pekerjaan yang kita kerjakan adalah berkat Tuhan, rezeki yang kita terima, semuanya ini berkat Tuhan saja. Kesibukan apa yang bisa membuat kita tidak bisa tinggal di dalam Tuhan? Seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Terkadang kita terlalu sibuk. Sampai kita lupa untuk bersekutu tinggal di dalam Tuhan. Mari ambil waktu. Mungkin di tempat usaha kita, di tempat kita bekerja, sempatkan waktu. Saudara dekat dengan Tuhan. Ambil waktu. 5 menit kah, 10 menit kah engkau berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Menyembah Tuhan.
Sebab tidak ada kesibukan-kesibukan yang bisa menghambat kita untuk kita tidak bisa bersekutu di dalam Tuhan. Untuk kita tidak bisa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Haleluya. Dimanapun kita bisa membangun hubungan kita. Untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita. Ada persekutuan yang erat dengan Tuhan. Hari-hari ini kita harus bangun. Kalau persekutuan kita, keintiman kita dengan Tuhan, kita sudah lama tinggalkan itu karena sibuk. Mari kita mau kembali, bangun. Kita bereskan semua itu. Haleluya. Sama seperti Elia kembali merapikan mezbah yang sudah dirusak oleh nabi-nabi Baal. Dia dirikan kembali mezbah itu. Diatur kembali, perbaiki mezbah. Mari masing-masing kita perbaiki mezbah kita di hadapan Tuhan. Karena mezbah yang diperbaiki akan mengundang hadirat Allah untuk turun membakar korban persembahan kita. Haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati haleluya, haleluya. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Bapa, ini doa kami malam hari ini Tuhan. Bahwa firman Tuhan dasar dalam kehidupan kami yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang kami terima malam hari ini Tuhan. Mengajari kami, menempa kami Tuhan. Untuk kami tetap berpegang teguh kepada pokok anggur yang benar. Untuk kami tetap hidup melekat kepada Tuhan. Untuk kami tetap hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang hidup malam hari ini. Kiranya Tuhan kami boleh menjadikan firman-Mu ini kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Untuk kami tetap hidup di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tetap dengan komitmen kami. Hidup takut ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman. Memberkati kami sekalian sidang jemaat Tuhan malam hari ini Tuhan. Dalam segala pergumulan kami. Dalam setiap masalah hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami telah menerima berkat kebenaran firman-Mu.
Kami pulang dengan sukacita hati. Kami pulang dengan membawa kesukaan yang daripada Tuhan. Tidak sia-sia kami malam hari ini ada Tuhan. Sebab pengajaran Tuhan malam hari ini membawa hidup kami untuk kami tetap hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur kami akan meletakkan korban persembahan kami malam hari ini. Seberapa kami yang hadir Tuhan. Apapun yang kami bawa malam hari ini. Tuhan melihat dari tempat yang maha tinggi. Memberkati kami sekalian. Apapun pekerjaan kami, apapun usaha kami Tuhan. Diberkati Tuhan. Mengucap syukur Bapa buat segala berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk firman yang kami telah terima. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan membawa korban persembahan kita malam hari ini. Mari yang bertugas untuk maju ke depan, mengambil tangguh. Kita nyanyikan pujian. Janganlah bekerja dalam hidup. Roh Kudus yang beri kekuatan.
dan pengumuman untuk hari Senin besok sampai hari Sabtu ada doa dan puasa jemaat. Jadi sebelum kita memulaikan kegiatan kita di tahun ini, pelayanan kita bahkan ibadah-ibadah yang kita akan lakukan di tahun ini, kita akan berpuasa selama seminggu. Bukan satu minggu kita puasa pun tidak. Setiap hari mulai hari Senin sampai hari Sabtu ada doa dan puasa jemaat. Jadi kita akan berpuasa masing-masing di rumah, buka. Setelah itu jam 6 sore di tempat ini ada persekutuan doa. Jadi selama seminggu di tempat ini ada persekutuan doa dimulai jam 6 sampai selesai. Dan hari Jumat ada latihan untuk ibadah raya pertama setelah persekutuan doa. Dan hari Sabtu ada latihan untuk ibadah raya kedua setelah persekutuan doa. Dan hari Minggu ada 2 kali kebaktian, yaitu setengah 9 pagi dan setengah 7 malam. Pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian, pemimpin pujian untuk ibadah raya pertama, Saudari Desi Kailem, pemain musik, Bapak Gusti, Bapak Gideon, Kenso, Stephen, singers hamba Tuhan Geral, Tirsa dan Tresia. Rebana Angel, Fani Amora, kolektan Ibu Erni Mosialu, Ibu Yusnita Andre, Aser, Bapak Ibu Yonas. Pelayan untuk ibadah raya kedua, pemimpin pujian, Bapak Otniel Amba, musik Bapak Gusti Tria Kenso Stephen, singers Bapak Musa Satu, Bapak Hans Muntuan dan Bapak Medi, Rebana, Angel, Fani dan Amora, kolektan Ibu Mulawati Amba dan Ibu Yohana Medi, Aser Bapak Ibu Brian Sitandana. Maaf saya lupa tadi, selama kegiatan persekutuan doa selama seminggu, ada beberapa jemaat yang akan membawa konsumsi setiap malam. Yaitu hari Senin, Ibu Gembala, keluarga Aris Redi, keluarga Soni Situmeang, keluarga Petrus, keluarga Hendi, keluarga Triswanto sampai Bua. Untuk hari Selasa, Oma Erin, keluarga Herman Bahar, keluarga Immanuel Sondak, keluarga Natalenius Tombi, Ibu Yusnita Andre, keluarga Brian Sitandana. Untuk hari Rabu, keluarga Barnabas, keluarga Medi, keluarga Daniel Siahaan, Ibu Mariones, keluarga Justinus Yepma. Untuk hari Kamis, keluarga Hans Muntuan, keluarga Teddy Mosialu, keluarga Uhat di Sibuea, keluarga Yonas, keluarga Herman Suyanto, keluarga Billy Lisan. Untuk hari Jumat, keluarga Binton Sihombing, keluarga Edison Lisan, Ibu Dr. Jen Esra, keluarga Musa, keluarga Gideon Sarian, dan keluarga Brian Muntuan. Untuk hari Sabtu, keluarga Pendeta Max Kailem, keluarga Ignatius Ismai, keluarga Otniel Amba, keluarga Gusti Sariang, keluarga Hendra, keluarga Juan Kris Suan. Puji Tuhan, itulah keluarga-keluarga yang akan membawa konsumsi. Jadi setelah persekutuan di tempat ini, ya kita akan menikmati konsumsi ini akan dibawa oleh tiap-tiap jemaat yang sudah saya sebutkan nama-namanya tadi. Puji Tuhan, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, saudara kekasih malam hari ini. Kita percaya bahwa setiap kita yang hadir malam hari ini sudah menikmati lawatan Tuhan, sudah menikmati berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita pulang dari tempat ini, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru yang akan kita bawa pulang dari tempat ini. Puji Tuhan, mewakili gembala sidang yang ada di tempat ini kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua, baik jemaat Tuhan maupun simpatisan, bahkan yang baru pertama kali bergabung bersama kami di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali saya ajak kita bangkit berdiri. Hanya bagi Dialah pujian sampai selama-lamanya.
Tuhan, Raja di atas segala raja, yang memerintah dahulu sekarang bahkan selama-lamanya. Dia Yesus yang layak diagungkan. Haleluya. Bagimulah pujian, hormat dan syukur kami. Kami berterima kasih buat malam hari ini. Tuhan adakan bagi kami untuk berbakti kepadamu, menyembah Engkau, bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Bahkan setiap korban persembahan yang sudah dibawa, sudah diletakkan, Tuhan sumber segala berkat akan melimpahkan berkat-Mu bagi setiap umat-Mu. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas yang ada, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, sucikan dan ampuni. Dan kiranya apa yang kami lakukan malam hari ini Bapa, mendatangkan berkat, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, supaya kami dapat berbuah banyak. Karena di luar dari Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Seluruh kegiatan di sepanjang minggu berjalan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon pimpinan dan campur tangan-Mu. Jadilah semua hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Bahkan kiranya di sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggu kami. Sehingga besok pagi kami bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkat-Mu atas semua yang hadir, dari orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya.